Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yang menjadi niatan kita untuk terus belajar mengkaji bahasa Islam, bahasa Rasulullah SAW, bahasanya Rasulullah SAW. Dan pada saat ini kita telah sampai pada materi yang ke-22, yaitu pada Babu Dzarfiz Zamani wa Dzarfil Makan. Ya, ini adalah lanjutan dari bab-bab isim-isim yang dibaca nasab. Kemarin ada maf'ul bih, kemudian ada maf'ul mutlak, dan yang sekarang itu ada dzarf zaman dan dzarf makan. Ya. Dzarf zaman atau keterangan waktu dan dzarf makan adalah keterangan tempat. Dzarf zaman adalah isim zaman atau keterangan waktu yang dibaca nasab dengan memperkirakan fi. Ya. Contohnya, ini keterangan waktu ini nanti di maknanya kita bisa memperkirakan makna fi atau makna di. Ya. Langsung saja kita ke contoh. Jadi ini dzarf makan itu sudah dzarf zaman itu jumlahnya sudah ditentukan, bentuk-bentuknya sudah ditentukan oleh orang Arab, kita tinggal menghafalkan saja. Contohnya ada al-yauma, maknanya hari ini, al-lailata, malam ini, ghudwatan, pagi ini, bukratan, pagi ini, saharon, waktu sahur, ghadan, besok, adamatan, malam ini, sobahan, pagi hari, masaan, sore hari, abadan, selamanya, amadan, selamanya, hinan, sewaktu-waktu. Ya, jadi kalian tinggal pilih mau menggunakan yang mana tergantung kebutuhan. Dan itu lafadznya sudah itu, tinggal menghafalkan saja. Kemudian dzarf makan adalah isim makan. Ya, ini bukan makan bahasa Indonesia, bukan, tapi bahasa Arab. Isim makan atau keterangan tempat yang dibaca nasab dengan memperkirakan fi. Ya, kalau zaman tadi waktu, kalau makan itu adalah tempat. Contohnya amama di depan, khalfa di belakang, quddama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, ma'a beserta, iza'a di hadapan, khidha'a di dekat, tilqa'a di hadapan, huna di sini, hunaka di sana, thamma di sini. Ya. Jadi tadi yang keempat, yang pertama amama, khalfa, amama di depan sama quddama di depan, semuanya sama, itu enggak ada perbedaan ya. Semuanya bisa, itu keragaman bahasa saja. Khalfa di belakang, waro'a di belakang, enggak apa-apa, itu semua kalian bisa memilihnya, itu adalah keragaman bahasa. Kemudian itu jumlah-jumlahnya. Dzarf zaman itu sudah ada, dzarf makan juga sudah ada. Sekarang adalah aturan tentang dzarf. Yang pertama, dzarf harus dibaca nasab atau di fathah, itu kalau mau menggunakan alamat asli, nasab yang asli. Jadi dzaraf itu hukumnya selalu dibaca nasab. Ya, kita lihat di situ semuanya dzaraf, baik dzaraf zaman atau dzaraf makan, itu berharokat fathah semuanya. Ya, semuanya berharokat fathah. Nah, itu adalah hukum asli, harus dibaca nasab. Kecuali nanti kalau kemasukan huruf jar, ya, sepertinya contohnya fi, ya, fil yaumi, maka yaumi juga harus dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Akan tetapi selama dia tidak kemasukan apa-apa, baik dzarf zaman atau dzarf makan, selama dia masih berdiri sendiri, maka dia harus dibaca nasab atau dibaca fathah. Kemudian yang kedua ada aturan, yaitu dzarf jika disambung dengan isim yang lain, maka tanwin atau alnya harus dihilangkan. Ya, kita lihat tadi ada beberapa dzarf yang ditanwin dan juga ada dzarf yang ada alnya. Ya, maka
Dzaraf ini jika ingin disambungkan dengan kata yang lain, maka baik tanwinnya atau alnya harus dibuang. Contohnya tadi sobahan, ya, sobahan. Nah, kalau kita ingin menggabungkan dengan kata yang lain, misalnya sob dengan kata khair, misalnya sobahul khair, atau bukan itu ya, contoh yang lain misalnya sobahan, misalnya itu pagi hari. Kalau kita ingin mengucapkan pagi hari Kamis, ya, pagi hari di hari Kamis, maka sobahul khomisi, sobahul khomisi, tanwinnya dihilangkan, ya. Atau al-yaum tadi, itu kalau tanwin, alnya juga harus dihilangkan. Contohnya seperti al-yauma, ya. Al-yauma itu maknanya hari ini. Kalau kita ingin mengucapkan hari Kamis, maka yaumal khomisi, ya, yaumal khomisi, alnya harus dibuang, tidak boleh al-yauma al-khomisi, tidak boleh, maka alnya harus dibuangkan. Dan seterusnya seperti itu, kalian cocok-cocokkan, karena tidak semuanya bisa dikampung dengan kata yang lain. Itu bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan cara banyak membaca, dengan cara banyak menghafal, ya. Tentunya nanti kalau kalian sering membaca, nanti akan mengetahuinya. Yang ketiga, dzaraf jika disambung dengan kata yang lain, maka kata setelah dzaraf harus dibaca jer atau dikasroh jika menggunakan tanda asli, ya. Jadi kalau tanda huruf dzaraf ini, baik dzaraf zaman atau dzaraf makan, jika kita ingin gandeng dengan kata yang lain, maka kata setelah dzaraf ini harus dibaca jer, ya. Tanda jer ada 3 kemarin, ada kasroh, ada ya, ada fathah, tergantung kalimatnya apa. Setelah kalimat dzaraf ini apa? Apakah dia isim mufrad? Berarti kalau isim mufrad maka tanda kasroh, tanda jernya dengan kasroh. Kalau isim tasniyah maka tanda jernya dengan ya. Ya, yang penting sebenarnya tidak bisa lepas dari tanda-tanda i'rab, ya. Jadi intinya pelajaran bahasa Arab itu kalian harus hafal yang namanya i'rab. Kembali ke i'rab, pembagian i'rab, tanda-tanda i'rab beserta tempat-tempatnya. Itu kalau kalian hafal itu saja, kalian bisa bahasa Arab. Selebihnya itu hanya tambahan. Kemudian kita ke contoh dari dzaraf. Yang pertama, adhabu ilal madrasati al-yauma, artinya aku pergi ke sekolah hari ini. Contoh al-yauma itu dia menjadi keterangan, ya. Nah, biasanya setiap kalimat pasti mempunyai SPOK, subjek, predikat, objek, dan dzaraf itu adalah posisinya dia menjadi keterangan, ya. Kemudian contoh yang kedua, adhabu ilal madrasati yaumal khamisi, aku pergi ke sekolah hari Kamis. Nah, itu jika kita gabungkan dengan kata yang lain, maka dzaraf yang pertama harus dihilangkan alnya. Al-yauma tadi, alnya dihilangkan jadi yauma. Kemudian aturan yang kedua, jika disambung dengan aturan yang ketiga, jika disambung dengan kata yang lain, maka setelah dzaraf harus dibaca jer. Di situ setelah dzaraf ada al-khamisi. Nah, maka khamisi harus dibaca jer. Dan tanda jernya adalah dengan kasroh karena khamisi adalah isim mufrad, yaumal khamisi. Contoh yang ketiga, amshi khalfa zaidin, aku berjalan di belakang Zaid. Khalfa zaidin, zaidin juga harus dibaca kasroh, itu harus dibaca jer. Jalasu khalfal muslimina, aku duduk di belakang muslimin. Nah, muslimin juga harus dibaca jer. Kata setelah dzaraf harus dibaca jer, dan di situ tanda jernya dengan ya. Muslimina tanda jernya dengan ya, karena muslimin bentuknya adalah jamak mudzakkar salim, dan jamak mudzakkar salim itu kalau jer harus ditandai dengan ya. Sekali lagi, tidak bisa lepas dari yang namanya i'rab dan tanda-tanda i'rab beserta tempat-tempatnya i'rab, juga dari beserta isim-isim yang mu'rab itu harus dihafalkan juga, ya. Sekian, ini materi yang ke-22. Ini tinggal menghafalkan saja, tinggal mempelajari aturan-aturannya. Kemudian kita juga menganalisis apakah sudah cocok dengan aturan atau belum. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.